Oke, assalamualaikum. Yo teman-teman, gimana kabarnya? Gua kali ini bakal bahas film Usogui yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemakan kebohongan. Film ini sendiri akan menceritakan seorang pria bernama Baku Madarame yang diperankan oleh Ryusei Yokohama yang dikenal sebagai pemakan kebohongan karena kejeniusannya dalam membongkar trik dari lawan-lawannya. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Usogui. Cerita berawal dengan memperlihatkan sebuah arena perjudian antara Baku Madarame melawan pemimpin kerajaan generasi ke-21 klub Kakero yang bernama Soichi Kiruma. Klub Kakero adalah sebuah organisasi perjudian terbesar di Jepang yang selalu terlibat dan juga mengawasi taruhan-taruhan dengan jumlah besar. Para anggotanya sendiri datang dari para elit dan para konglomerat negara, sehingga tak heran kekuasaan dari klub Kakero ini dapat menandingi pemerintahan Jepang sekalipun. Saat itu Baku Madarame menantang langsung pemimpin klub Kakero dengan taruhan nyawanya sendiri. Tujuan Baku kali ini adalah merebut posisi Soichi sebagai pemimpin dari klub Kakero. Perjudian itu pun diawasi oleh dua wasit, yaitu Mitoshi Noa dan juga Hikoichi Yako. Dalam perjudian kali ini, mereka akan memainkan permainan sederhana, di mana masing-masing pemain harus menebak dan memprediksi apakah lokasi di atas mereka akan dilewati pesawat atau tidak. Setelah memakan biskuitnya, Baku memprediksi bahwa dalam kurun waktu 1 jam akan ada pesawat yang melintasi lokasi tersebut. Tak disangka, dengan power yang dimiliki oleh klub Kakero, mereka bisa dengan mudah mengalihkan semua penerbangan yang ada di Jepang. Alhasil tidak ada satupun pesawat yang melewati lokasi perjudian. Bahkan salah satu pesawat yang sudah disewa oleh Baku juga gagal untuk melakukan penerbangan. Akibat hal itu, Baku resmi dinyatakan kalah dalam perjudian. Beruntung saat Baku akan dieksekusi, Hikoichi menyampaikan bahwa proses eksekusi Baku telah dibatalkan oleh Soichi. Namun sebagai gantinya, Baku akan diasingkan ke tempat terpencil dan status keanggotaannya di klub Kakero akan dicabut. 3 tahun pun berlalu, terlihat Baku yang kini hidup di daerah terpencil bernama Mikurajima. Saat itu Baku menghampiri sebuah kelompok perjudian kelas teri. Ia sedang melakukan taruhan. Tak tanggung-tanggung, Baku pun langsung memasang taruhan sebesar 1 juta yen sambil berkata bahwa dia akan memakan kebohongan dari si penjudi yang menjadi lawannya. Dan benar saja, hanya butuh 1 ronde, Baku berhasil memenangkan taruhan itu dan berhasil membongkar trik dari si penjudi yang ternyata meletakkan magnet di dalam dadu dan meletakkan magnet lainnya di bawah meja. Dan hal inilah yang membuat nomor dadu yang keluar akan selalu sama. Namun kebohongan itu bisa dipatahkan dengan mudah oleh Baku karena dia juga sudah meletakkan magnet pada tumpukan uangnya, sehingga salah satu dadu yang keluar akan berpindah posisi. Pada malam harinya Baku bertemu dengan salah satu temannya. Di sanalah temannya itu menceritakan bahwa di Tokyo sedang terjadi kehebohan karena ada seseorang yang sangat ingin mengalahkan pimpinan klub Kakero, sama seperti Baku dahulu. Ia adalah seorang peneliti bernama Iki Sadakuni yang diketahui telah menemukan terobosan untuk menambang metanahidrat, sebuah energi baru yang bisa menggantikan minyak. Saat itu dia menginvestasikan semua dana pribadinya dalam penelitian itu tanpa melibatkan pemerintah. Namun suatu hari terjadi ledakan di laboratoriumnya yang akhirnya menewaskan semua rekannya dan membuat Sadakuni memutuskan menghilang dari perhatian publik. Seorang sumber mengatakan bahwa Sadakuni kini mengincar klub Kakero dan bahkan dia ingin menjadi pimpinan dari klub tersebut. Cerita dari temannya itu pun membuat Baku merasa sangat bersemangat untuk kembali ke Tokyo demi bisa menuntaskan dendam di masa lalunya. かけろうに入会するために暗躍したって話だ。個人で実験を成功させたそうだ。 Scene lalu beralih memperlihatkan perjudian antara seorang menteri keuangan bernama Masahiro Onodera melawan Sadakuni, di mana perjudian itu diawasi langsung oleh wasit klub Kakero yang merupakan wasit ke-10 bernama Kiro Mekama. Menteri keuangan Onodera sengaja menantang Sadakuni karena dia ingin menguasai pemilu selanjutnya dengan menguasai hasil penelitian Sadakuni. Sayangnya ambisi itu malah gagal total karena Sadakuni ternyata seorang penjudi yang sangat jenius dan dia bahkan mampu memenangkan perjudian 6 ronde berturut-turut. Kalah dalam
Dalam perjudian, Onodera pun meminta para anak buahnya untuk segera menghabisi Sadakuni dan juga Mekama. Tapi ternyata Mekama lah yang malah berhasil menghabisi mereka semua, termasuk Onodera. Setelah perjudian itu, Mekama menemui Sadakuni dan menyatakan ingin menjadi wasit pribadinya. Sementara itu, setibanya di Tokyo, Baku berkenalan dengan seorang pemuda bernama Takaomi Kaji. Kaji adalah seorang pemuda yang sangat baik hati, namun sayangnya dia ditipu oleh temannya dan kini malah harus berhutang pada rentenir. Karena kasihan pada Kaji, Baku pun menawarkan bantuan untuknya. Pada malam itu, mereka berdua pergi ke sebuah kasino ilegal milik seorang wanita bernama Ranko Kurama. Di sana Baku dan Kaji bermain judi dengan sejumlah uang yang mereka miliki. Cara kerja perjudian itu adalah mereka harus mempertaruhkan koin pada angka-angka yang ada pada papan, di mana jika bola berhenti di angka yang mereka pilih, maka itu artinya mereka berhasil memenangkan perjudian. Saat itu Baku sengaja pura-pura kalah berkali-kali. Sampai saatnya tiba, dia pun mulai memakan biskuitnya, yang ternyata itu adalah isyarat yang sebelumnya dia beritahu pada Kaji, yang saat itu langsung menaruh semua koin pada angka 9 merah. Yang benar saja, itu membuat mereka berhasil memenangkan pertandingan dan juga taruhan sebesar 5 juta yen, sekaligus menghancurkan trik dari si bandar yang memang sudah memanipulasi permainan itu. ほら、ディーラーのお兄さんがそう言ってんだから。そんな連続で同じ数字は。 Baku pun memberikan semua uang itu pada Kaji agar uangnya bisa digunakan untuk membayar hutang dan melanjutkan kehidupan. Sayangnya Baku merasa hubungan mereka hanya bisa sampai di sana karena ia tidak ingin membahayakan nyawa Kaji. そんな優しい人間にギャンブルの才能はないから無理。じゃあね。 Setelah membayar hutang dan menikmati hidup, Kaji ternyata merasa bosan karena tidak ada tantangan di dalam hidupnya. Dimana meskipun kini dia sudah memiliki banyak uang, namun ia tidak bisa merasakan kebahagiaan dan juga kesenangan seperti saat bersama Baku. Di saat yang sama, Baku bertemu dengan Sadakuni dan kemudian langsung menantangnya dalam sebuah perjudian. Sayangnya saat itu Sadakuni menolak tantangan Baku karena dia bukanlah bagian dari klub Kakero lagi. Mendengar hal itu, Baku berusaha mencari cara untuk bisa kembali bergabung dengan klub Kakero. Untuk mewujudkan hal itu, dia harus menemukan seorang anggota klub Kakero yang mau menyerahkan status keanggotaannya. Saat itu Ranko pun memberitahu jika ada seorang kakek tua yang merupakan anggota klub Kakero yang mungkin bisa menyerahkan status keanggotaannya. Dia adalah seorang psikopat bernama Taro Kokone. あんたは勝ちを逃した。他に譲ってくれそうなやつ知らない？知るかよそんなの。間抜け面して座ってりゃジジイが声かけてくる。 Setelah mengetahui hal itu, Baku pun tak sengaja bertemu dengan Kaji. Ia langsung memohon pada Baku agar dia diizinkan untuk ikut dengannya. Baku pun setuju, di mana mereka berdua pun langsung mengatur strategi untuk berhadapan dengan Taro Kokone. Saat itu mereka berpura-pura menjadi orang susah agar Kokone mengajak mereka untuk berjudi. Kokone kemudian mengajak mereka berdua ke rumahnya yang terletak di dalam sebuah hutan. Kokone menjelaskan bahwa dalam permainan kali ini, Baku dan Kaji harus menangkap beberapa peliharaannya untuk mendapatkan kunci dalam kurun waktu tertentu, dan jika mereka berhasil, Kokone menawarkan 10 juta yen sebagai hadiahnya. Di sana juga terlihat telah hadir Hikoichi Yako sebagai wasit perwakilan dari klub Kakero untuk mengawasi permainan itu. Baku kemudian menyampaikan jika dia tidak berminat pada uang. Sebagai gantinya, Kokone harus menyerahkan status keanggotaan klub Kakero miliknya jika Baku berhasil memenangkan pertandingan. Mendengar hal itu, Kokone merasa tertantang dan dia pun langsung setuju dengan permintaan Baku tersebut. Baku pun kegirangan mendengarkan hal itu dan dia pun memberikan sebuah pulpen untuk Hikoichi sebagai hadiah, yang ternyata pulpen itu adalah sebuah alat penyadap yang langsung tersambung pada Baku sehingga dia bisa mendengar semua percakapan antara Kokone dan Hikoichi. このゲートから脱出できれば勝ちとする。どっちがこれをつける？それよりじいさん、やっぱりこのゲームやめとくわ。案件に1000万も上乗せしてやる。いいね。欲しいのはあんたのかけろ会員権。さあゲーム開始だ。
Singkat cerita, perjudian itu pun akhirnya dimulai. Baku dan Kaji pun langsung memasuki hutan untuk menemukan 5 peliharaan kokone yang ternyata bukanlah hewan, melainkan manusia bersenjata. Berbekal informasi yang didapat dari penyadap, Baku dan Kaji pun bisa dengan mudah mengalahkan satu persatu peliharaan kokone dan mendapatkan kuncinya. 人を追い詰めてなぶり殺すのが大の楽しみなんだ。力 B11 へ移動中。 Kesalahan hal itu, Kokone lantas melepaskan satu peliharaan pamungkas bernama Rodem. Yang ironisnya, Rodem ternyata adalah putra kandung dari Kokone, yang dia rubah menjadi monster dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa, meski harus mengorbankan intelektualitasnya, di mana hal itu akan membuat dia akan kembali tertidur setelah 15 menit diaktifkan. Baku dan Kaji yang melihat Rodem pun tentu saja langsung berusaha untuk kabur. Mereka kemudian memasuki sebuah gudang dan tak sengaja menemukan sebotol etanol, yang kemudian berhasil mereka gunakan untuk melumpuhkan Rodem. Dan berkat keberhasilan itulah mereka pun bisa merebut status keanggotaan klub Kakero milik Kokone. Setelah itu, Hikoichi pun menyampaikan selamat pada Kaji karena sekarang dia sudah resmi menjadi anggota klub Kakero. Dan ternyata inilah alasan sebenarnya mengapa Baku sangat membutuhkan Kaji. Masalahnya dahulu dengan pemimpin klub Kakero membuat dia tidak bisa lagi menjadi anggota, sehingga dia membutuhkan seseorang sebagai perantara. Meskipun Kaji awalnya menolak hal itu, namun pada akhirnya Kaji pun luluh dan memilih untuk percaya pada Baku. 今度は死ぬかもしれないよ。もう一度そばにいさせてください。 Esoknya Baku kembali masuk ke dalam hutan untuk menjemput Rodem. Meskipun diciptakan sebagai monster, namun Baku yakin jika Rodem masih memiliki jiwa sebagai manusia. Baku kemudian mengajak Rodem untuk bergabung dengan kelompoknya bersama dengan Kaji dan juga Ranko Kurama. Baku juga saat itu mengganti nama Rodem menjadi Marco. 俺は人を殺せなんて言わない。だから勝手に決めんじゃないよ。マルコ、お前明日から飯炊き大臣な。 Shin kemudian beralih memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi pada Sadakuni, di mana setelah berhasil mendapatkan penemuan tentang metanahidrat, Sadakuni memberitahu pada pemerintah Jepang bahwa dia ingin membagikan penemuan itu secara gratis kepada negara lain. Hal itu pun membuat pemerintah sangat marah dan langsung meledakkan laboratoriumnya, yang akhirnya menewaskan seluruh rekan Sadakuni. Sadakuni sendiri berhasil selamat meskipun dia harus kehilangan penglihatannya. Dan sejak saat itulah Sadakuni pun berambisi untuk menguasai pemerintahan Jepang. Dengan jalan awal yang dipilih adalah dengan menjadi pimpinan klub Kakero. 小野寺大臣から 獣になれますか? Singkat cerita, hari perjudian antara Baku Madarame dan Sadakuni akhirnya tiba. Perjudian itu sendiri disaksikan langsung oleh para Taipan, para elit, dan para Crazy Rich yang menjadi anggota klub Kakero. Yang termasuk diantaranya adalah Ranko Kurama. Kembali lagi ke permainan, di mana begitu memasuki arena perjudian, asisten Sadakuni terlihat membuat Kaji takut sehingga dia tidak sengaja merusak salah satu kamera CCTV. Sebelum perjudian dimulai, Hikoichi mempersilahkan para penonton untuk sebanyak mungkin bertaruh, di mana hal itu pun membuat mereka sangat bersemangat karena ingin melihat hukuman apa yang akan didapatkan oleh pemain yang kalah. Diketahui saat itu uang yang berhasil dikumpulkan dari para penonton mencapai 2 miliar yen, yang akhirnya penonton juga berhak menentukan hukuman apa yang akan didapatkan oleh pemain yang kalah. Mereka pun sepakat untuk memilih hangman alias hukuman gantung bagi peserta yang kalah dan juga rekannya. Tak kalah dari para penonton, Soichi Kiruma sang pimpinan klub Kakero juga terlihat sangat bersemangat menonton jalannya perjudian. Tak lama kemudian, perjudian pun akhirnya dimulai. Baku dan Sadakuni akan memainkan sebuah perjudian bernama Hangman of Fate. Kedua pemain harus bergantian mengambil kartu dari lawan mereka, di mana pemain manapun yang mendapatkan kartu Ultimate di akhir perjudian, maka dia akan langsung dinyatakan kalah. Pada kartu Ultimate sendiri terdapat angka 1-5, di mana angka itu menentukan jumlah bagian dari tiang gantungan yang akan dirakit. Dan pemain manapun yang mendapatkan kartu Ultimate dalam jumlah 11, maka dia akan langsung dinyatakan kalah. Dalam perjudian kali ini, pemain bebas melakukan trik licik apapun selama tidak diketahui oleh lawannya.
Pada ronde pertama, Sadakuni berhasil memilih kartu yang benar sehingga Baku mendapatkan kartu Ultimate bernilai 5. Dan meskipun jumlah itu terbilang sangat tinggi untuk ronde pertama, namun Baku masih terlihat sangat santai. Lanjut ke ronde kedua, Sadakuni kembali unggul setelah kartu Ultimate bernilai 4 berakhir di tangan Baku. Yang tentu hal itulah, kini Baku sudah mengumpulkan total 9 dari 11 bagian tiang gantung. Hal itu pun membuat Kaji dan juga Ranko merasa sangat frustasi karena mereka berpikir bahwa Baku pasti akan kalah. Apalagi di ronde ketiga, Baku kembali mendapatkan kartu Ultimate bernilai 1, yang artinya kini Baku sudah mengumpulkan sebanyak 10 dari 11 bagian tiang gantungan. Dan tinggal satu langkah lagi, dia dan Kaji akan digantung. 俺が引いてこのゲームは終わりだ。嘘つきだな。大丈夫カジちゃん。バカ、余裕かましてんじゃないよ。覚悟はいいか。首吊り機関線。 Mau tidak mau, Baku harus memikirkan cara untuk membalikkan keadaan. Seperti biasa, dia pun mengeluarkan biskuit andalannya dan mulai memainkan trik yang sebenarnya. Dia tahu betul bahwa sejak awal permainan, Sadakuni bisa melihat semua kartunya. Hal itu dia sudah sadari sejak awal pertemuan mereka. Dia tahu bahwa Sadakuni kehilangan penglihatannya. Namun ada sesuatu yang membuat Sadakuni bisa melihat melalui CCTV yang ada di sekitarnya. Karena hal itulah, sejak saat itu, Baku sebisa mungkin menutupi kartunya dari CCTV. Dan berkat hal itulah, Sadakuni pun mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit kartu Ultimate. Sehingga pada ronde terakhir, secara terang-terangan Baku melihat langsung kartu Sadakuni dan juga menggambar kartu Ultimate dengan sebuah pulpen. Di mana hal itu pun membuat Sadakuni terkecoh dan berpikir bahwa Baku memiliki kartu Ultimate yang terakhir, yang padahal kartu itu ada di tangannya sendiri. Dengan itu, Baku pun berhasil membuktikan bahwa Sadakuni telah melakukan kecurangan. Karena meskipun Sadakuni tidak bisa melihat secara langsung, namun seseorang telah memasangkan sebuah alat di punggungnya sehingga otaknya bisa melihat semua yang terjadi melalui CCTV. Nah, karena sebelum pertandingan salah satu CCTV tak sengaja dirusak oleh Kaji, Baku pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadikannya sebagai titik buta dari Sadakuni. 仲間がカメラをハッキングしてその映像視覚を再建したんだろう。おそらく人工視覚で。勝ちとしま Marah karena kekalahan itu, Mekama pun mencoba untuk menyerang Baku. Namun Hikoichi berhasil mengalahkannya dan langsung membunuhnya. Berkat kejeniusan itulah, Baku dan Kaji pun keluar sebagai pemenang. Sementara Sadakuni dan juga asistennya harus dieksekusi. Sebelum digantung, Sadakuni menyampaikan bahwa dia akan selalu mendukung Baku untuk membawa kedamaian di dunia ini. Sadakuni kemudian secara resmi memberikan status keanggotanya untuk Baku. Sehingga itu artinya Baku berhak menantang kembali pimpinan klub Kakero dalam perjudian. Tepat sebelum eksekusi dimulai, Baku menunjukkan foto Sadakuni dan teman-temannya saat di laboratorium, sehingga paling tidak Sadakuni pun bisa mati dengan senyuman. Di akhir film, terlihat Baku, Kaji, Ranko, dan juga Marco yang sudah bersiap memasuki ruangan perjudian. Mereka pun disambut oleh Hikoichi yang mempersilahkan Baku untuk memasuki ruangan perjudian untuk kembali menantang Soichi Kiruma, sang pemimpin klub Kakero. Dan film pun selesai. さあ何をかける。早速始めようぜ親方様。あんたの嘘俺が食ってやるよ。 Seperti kata Haji Roma Irama, judi itu meracuni kehidupan dan juga meracuni keimanan. Jadi buat kalian yang sampai saat ini masih melakukannya, cepatlah berhenti. Stop perjudian, karena tidak ada hal positif dari yang namanya judi. Lo bisa kehilangan harta, lo bisa kehilangan keluarga, dan bahkan lo bisa kehilangan nyawa. So, sekian dari gua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalam.